datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Abik pun. Selamat siang, sahabat PKK. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam podcast PKK Talks for Metro Ceria. Bersama saya, Eka Kurniasih dari Sekretaris Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Baik sahabat PKK, tema podcast kita kali ini yaitu menua itu pasti, sejahtera itu pilihan. Nah, untuk membahasnya kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Ferwati Nasution, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Metro. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang Mbak Eka. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bisa disapa dulu sahabat PKK Bu Vera? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKK dimanapun berada. Tapi pun ya, terima kasih Bu Vera. Nah Bu Vera, terkait tema kita tadi sangat menarik ya. Menua itu pasti, sejahtera itu pilihan. Nah, bagaimana agar kita bisa mewujudkannya? Pastinya kita harus sehat ya. Saat ini penyakit menular dan tidak menular angkanya sangat tinggi ya di Indonesia ya. Nah, untuk membahas bagaimana agar kita bisa menua dan bahagia sejahtera sampai tua, kita akan langsung ngobrol dengan Ibu Vera. Bu Vera, penyakit menular dan tidak menular tentunya adalah masalah kesehatan yang kita hadapi saat ini ya. Kunjungan masyarakat ke rumah sakit dan pasienkes juga tinggi. Nah, bagaimana sih Bu Vera gambaran tren penyakit menular dan tidak menular saat ini? Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi perlu saya informasikan dan saya sampaikan bahwa memang sekarang ini yang menjadi isu strategis untuk permasalahan di bidang kesehatan itu penyakit tidak menular. Ya, karena penyakit tidak menular ini salah satu yang bertanggung jawab terhadap angka kematian. Jadi dia melebihi, melejit daripada penyakit menular. Jadi trennya ini kenaikan kasusnya lumayan, dia penyokong tertinggi 73%. Nah, sisanya penyakit menular. Dari 73% ini di Indonesia ya, saya bicara tentang permasalahan kesehatan penyakit tidak menular di Indonesia. Tahun 2023 itu data yang kita dapat bahwa untuk di Indonesia kasus kematian penyokong yang tertinggi itu penyakit tidak menular sebesar 73%. Dengan uraiannya kardiovaskular itu ada di penyakit kardiovaskular ada di 61% ya. Saya lihat data sebentar. Ada di 35%, kemudian kanker ada di 12%, dan penyakit kronis itu 6%, diabetes 6%, dan risiko kematian ini menyebabkan lebih dari 20%. Itu database terjadinya isu strategis terhadap penyakit tidak menular. Ya, apa yang terjadi ya Bu Vera? Kenapa pergeserannya sekarang ke penyakit tidak menular? Gimana itu bisa terjadi nih? Bahkan disebutnya pembunuh berdarah dingin ya? Ya, silent killer, ya, gitu kan, diam-diam membunuh. Jadi penyakit tidak menular ini memang tantangan untuk kesehatan pada abad 21 ini, terutama untuk di negara berkembang dan negara maju. Ya. Nah, Indonesia ini kan termasuk negara yang berkembang ya. Dia mengalami perkembangan teknologi yang pesat, kemudian perubahan lingkungan, dan tentunya ada pergeseran gaya hidup dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Nah, dari gaya hidup ini, perkembangan pergeseran ini mengubah pola masyarakat yang saat ini didominasi mengarah ke penyakit tidak menular. Ya. Nah, memang ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular ini. Yang pertama itu faktor resiko. Faktor resiko ini berarti si penderita sudah memiliki
resiko kemungkinan dari turunan. Oh Nah, ya, yang dari lahir kedua, ya. ya dari gen ya. Iya. Kemudian yang kedua itu penyebabnya gaya hidup, karena pola tadi berubah dari tradisional menjadi modernisasi, itu akan berubah pola pandangan dan gaya hidup masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini masyarakat Indonesia. Seperti apa pola hidup yang berubah itu? Yang pertama, jenis makanan yang dikonsumsi. Ya, luar biasa Ya, yang kalau pertama, makanan. jenis makanan yang dikonsumsi itu banyak mengandung pengawet. Yang pertama, Betul. yang kedua, makanan-makanan yang siap saji. Ya, Nah, betul. ini adalah faktor-faktor yang menyebab terjadinya penyakit tidak menular tadi. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik sangat berpengaruh. Kita kalau mau di situasi kondisi kesehatan yang standar sampai maksimal, wajib melaksanakan aktivitas fisik itu dalam hal ini olahraga minimal 1 kali dalam 1 minggu dengan minimal durasi 30 menit. Ya, maksimal itu bisa 3 sampai 5 kali. Tapi minimal saja 1 kali 1 minggu itu kita aktivitas fisik olahraga dengan durasi waktu itu di kisaran 30 menit itu minimal. Nah, itu sekarang yang aktivitas fisik masyarakat Indonesia itu yang banyak berubah, malas gerak gitu ya. Betul sekali. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang hanya kerjanya duduk gitu ya. Dan semuanya bisa selesai lewat handphone ya. Iya, aktivitas gitu kan. Kalau misalkan sekarang juga misalkan pergi ke suatu tempat itu kan hanya di atas kendaraan tiba-tiba sudah sampai dibandingkan dengan jalan kaki. Iya. Seperti itu. Hasil penelitian juga itu di usia yang produktif banyak sekali. Nah, terkait tadi langkah strategis untuk mencegah penyakit tidak menular di usia produktif ya Bu Vera ya. Iya. Bagaimana sih strategi dari Dinas Kesehatan terkait angka penyakit tidak menular ini? Trennya kan naik terus nih ya. Iya. Jadi Dinas Kesehatan itu memang Dinkes Metro mempunyai strategi yang mana memang sudah menjadi program penyakit tidak menular PTM prioritas itu sudah menjadi SPM standar pelayanan minimal masuk ke SPM prioritas. Beberapa hal kegiatan uraian kegiatan yang kami laksanakan sudah dari 2 tahun 3 tahun sebelumnya itu kalau dari lingkungan Dinas Kesehatan sendiri kita juga melaksanakan namanya screening, baik itu di dalam internal kita maupun dengan sasaran di luar, baik itu sasarannya mau pegawai-pegawai ASN atau masyarakat kota metro yang non ASN itu menjadi sasaran target kita untuk kita screening PTM. Oke. Itu yang paling dasarnya. Ya. Di mana masyarakat bisa melakukan pemeriksaan ini, Bu Vera? Seperti kita tahu kan sekarang transformasi layanan primer ya, ada posyandu ILP, kemudian ada pelayanan puskesmas ILP juga. Nah, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan agar bisa melakukan deteksi dini? Jadi kalau di posyandu ILP kan udah integrasi ya, layanan primer integrasi mulai dari posyandu. Di situ juga ada namanya kegiatan kita koordinasi kolaborasi dengan kegiatan posbindu. Jadi di situ sudah ada, tinggal kita mengemas bagaimana pelayanan posbindu ini menjadi satu kesatuan dengan integrasi layanan primer, karena juga untuk layanan posbindu ini bukan hanya satu penyakit PTM aja yang bisa di screening, di situ nanti juga akan ketahuan adanya penyakit menular juga. Jadi sekali jalan kita dapat 2 manfaat dari kegiatan screening ini, mulai dari posbindu yang ada di posyandu, kemudian puskesmas juga melaksanakan itu dalam 1 tahun kita sudah punya jadwal tentatif bahwa dalam 1 tahun itu ada kegiatan namanya screening untuk faktor resiko, terutama untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, itu puskesmas kolaborasi sama Dinas Kesehatan juga sebagai monitoring leadernya untuk memantau
sampai di mana pelaksanaan pelayanan screening terhadap penyakit tidak menular ini sudah berjalan. Nah, kita sudah punya jadwal. Contohnya nih 2025 kita sudah punya jadwal dari Januari sampai Desember, misalkan itu untuk ke kantor-kantor mana aja itu kita sudah punya jadwal. Gratis ya ini Bu Vera ya? Gratis. Di luar itu juga ada perpintaan yang bersifat insidensil atau segera, tetap kita layani. Ya. Boleh diceritakan ke sahabat PKK Bu Vera, apa saja sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan di Posbindu? Jadi pemeriksaan di Posbindu itu screening awal ya. Untuk penyakit tidak menular itu ada pemeriksaan namanya gula darah. Gula darah untuk penyakit, ya, deteksi glukosa penyakit. ini pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Nah, ini untuk mendeteksi adanya faktor resiko penyakit diabetes atau kalau di masyarakat lebih terkenal dengan kencing manis. Nah, diabetes ya, baik itu DM tipe 2 atau DM tipe lanjutan itu nanti akan terdeteksi di Posbindu. Kemudian yang kedua pengecekan kolesterol. Kalau pengecekan kolesterol ini lebih mengarah untuk identifikasi penyakit hipertensi. Nah, dari hipertensi itu kan kalau tidak terkontrol dia nanti bisa berlanjut ke stroke atau jantung. Nah, dari sini kita lihat kalau pemeriksaan kolesterol kemudian tekanan darah itu sebagai screening awal untuk deteksi dini dari hipertensi. Kemudian ada tambahan cek asam urat, urit asid gitu. Nah, itu 3 dasar ini pemeriksaan screening yang kita lakukan baik itu di OPD maupun di puskesmas sama sampai level Posbindu juga sama. Ya. Nah, itu sahabat PKK ya. Pemerintah sudah memfasilitasi agar kita bisa mencegah secara dini penyakit tidak menular. Kita bisa manfaatkan semua layanan yang diberikan pemerintah, baik itu screening di Posyandu ILP, kemudian bisa juga ke puskesmas, dan bahkan dinas kesehatan juga mobile ya Bu Vera ya, untuk melaksanakan screening pemeriksaan penyakit tidak menular di OPD. Aplaus dulu untuk pemerintah Metro. Kemudian kita bahas terkait tema kita, menua itu pasti dan sejahtera itu pilihan. Bu Vera, banyak sekali ya lansia kita ini yang sakit ya Bu, dengan program pemerintah Pak Wali kemarin, home care, kunjungan rumah, banyak sekali ditemukan lansia-lansia yang sakit. Nah, untuk sahabat PKK semuanya, ada kiat-kiat khusus nggak Bu Vera agar kita bisa tetap produktif, mandiri saat kita nanti lansia? Jadi ini strategi untuk persiapan ya untuk sahabat-sahabat PKK dimanapun yang berada yang sekarang kemungkinan masuk di kategori usia pralansia gitu ya. Usia berapa pralansia? Ya, usia pralansia dari usia 45 itu sudah masuk pralansia ya. Kalau lansia itu 60 ke atas. Nah, jadi dari usia 45 itu sudah pralansia, antara pergeseran usia produktif dengan pralansia. Jadi semenjak usia produktif harusnya kita wajib sudah mempersiapkan diri untuk pencegahan terhadap hal-hal yang mana kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit di usia pralansia atau lansia. Jadi ada kiat-kiatnya. Yang pertama memang kita harus rajin untuk pengecekan screening kesehatan kita. Betul. Nah, kita harus tahu dulu bahwa apakah latar belakang keluarga kita memiliki faktor resiko, terutama untuk penyakit tidak menular. Kalau kita rasa kita sudah ada tuh faktor resiko, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas bisa, yang fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya. Dan sudah bisa kalau untuk sekedar cek tekanan darah sudah bisa. Minimal kalau kita sudah ada faktor resiko, minimal 1 minggu sekali rajin untuk cek kontrol darah, tekanan darah itu ya. Kalau ada di latar belakang keluarga kita ada faktor resiko untuk mengarah ke hipertensi itu. Nah, nanti kalau hal ini dari awal sudah terdeteksi, misalkan ada
indikasi kita akan mengarah ke hipertensi, itu ada langkah-langkah untuk menekan agar penyakit hipertensi ini, saya ambil contoh yang hipertensi ini tidak terjadi memasuki usia kita pralansia dan lansia. Karena apa? Semakin bertambahnya usia itu metabolisme kita, tubuh kita itu semakin menurun. Betul. Nah, semakin menurun. Jadi maksudnya metabolisme menurun itu kinerja alat-alat alat vital bagian dalam tubuh manusia itu mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita tidak mensiasati dan kita tidak aware, kita tidak perhatian terhadap metabolisme tubuh kita, kemungkinan akan kita dapatkan itu penyakit PTM itu di usia pralansia, kemungkinannya usia 40-45 kan banyak kasus itu sudah hipertensi awal, kemudian sudah hipertensi mengarah ke stroke, ada juga yang sudah menderita penyakit jantung di usia 40, gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi kalau dari hipertensi kan bisa mengarah kemana-mana, jadi dia bisa menjalar masuk ke gagal ginjal, kemudian bisa jadi mengarah juga untuk mengarah ke penyakit diabetes, itu dari tekanan darah satu aja gitu ya yang terganggu, itu akan mengganggu fungsi-fungsi tubuh yang lain. Nah, jadi rajin-rajinlah cek kesehatannya gitu kan, karena apa? Memang penyakit tidak menular ini bertanggung jawab, memang dia penyokong angka kematian tertinggi 73% di Indonesia. Serem sekali ya sahabat PKK ya. Jadi jangan nunggu sakit, kita harus deteksi sedini mungkin di semua fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis. Iya. Pertanyaannya Bu Vera, apakah penyakit-penyakit ini bisa sembuh? Ya. Jadi penyakit PTM ini, penyakit tidak menular ini, kalau sudah terjangkit, ada beberapa kalau masih pada tahap dia masih suspek, misalkan hipertensi dia belum menetap, itu masih bisa sembuh, tapi dengan catatan rajin kontrol tekanan darah, kemudian rajin minum obat. Nah, lambat laun itu, tapi dia harus rajin ya mengontrol tekanan darah dan konsumsi obat. Lambat laun itu obat yang kita minum, kita konsumsi itu kan kalau misalkan sudah normal, bisa dokternya nanti yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan klinis itu bisa diturunkan dosisnya. Nah, lama-lama kan bisa lepas. Nah, dalam artian kita bisa sembuh total dari hipertensi tanpa ketergantungan untuk obat penekan tekanan darah. Kalau sudah suspek diabetes itu biasanya kan indikatornya kita temukan nilai kadar gula darah sewaktu itu lebih dari 200. Nah, kalau gula darah sewaktu kita langsung dites saat itu juga, beda dengan gula darah puasa. Nah, itu kalau sudah kita cek itu 200, kita cek lagi lebih lanjut apakah ini pemeriksaan ini bisa dilanjutkan untuk gula darah puasa. Kalau gula darah puasanya tetap di 200, berarti kita itu dokternya pasti mengarahkan diagnosa sudah masuk ke DM tipe 1 atau DM tipe 2. Nah, sesuai nanti dengan pemeriksaan dokter. Kalau DM tipe 1 dengan pola hidup sehat gitu, dengan pola makan seimbang, hidup sehat, aktivitas fisik, makan obat secara teratur, mudah-mudahan bisa lepas dari diabetes ini. Tetapi kalau sudah masuk ke yang kebanyakan sekarang ini kan tiba-tiba orang nggak tahu bahwa dia sudah menderita diabetes. Nah, masuk ke tipe 2 ini yang sangat sulit disembuhkan. Nah, karena diabetes ini kalau sudah terkena dia akan join dengan hipertensi. Begitupun hipertensi kalau dia sudah kena dia akan join dengan diabetes. Merembet ya? Iya, jadi akhirnya terjadi apa? Terjadi komplikasi. Ya, itu. Ya. Terima kasih Bu Vera atas penjelasannya ya. Luar biasa sekali. Kita harus bisa mencegah penyakit tidak menular dengan cara deteksi dini ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu posyandu, puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, Bu Vera, ada nggak sih yang bisa disampaikan ke sahabat PKK bagaimana agar kita bisa terus sehat
sampai bahagia sampai tua. Pesan untuk sahabat PKK. Baiklah. Untuk sahabat-sahabat PKK, untuk penyakit-penyakit degeneratif yang dalam hal ini adalah penyakit tidak menular ya, itu kita sering meng-share, menggaungkan slogan PAT. Jadi patuh, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T, tetap diet dengan gizi seimbang. Jadi kan diet itu bukan sama sekali tidak makan, tapi tetap dengan gizi menu seimbang, tapi dalam porsi yang memang untuk karbo mungkin itu ada yang dikurangi. Kemudian U-nya apa? Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindarin asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Insya Allah apabila tahapan-tahapan ini kita ikuti, penyakit degeneratif seperti kanker itu bisa disembuhkan. Dan untuk penyakit yang memang bisa terkontrol itu juga bisa kita awasi perkembangannya sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan kita. Ya. Jadi kuncinya tadi adalah patuh. Ya. Selain patuh, ada lagi nggak, ada Vera? juga kami juga menginformasikan selain patuh kita juga ada namanya slogan itu cerdik ya. Apalagi itu? Nah, jadi cerdik itu C-nya cek kesehatan secara teratur. Kemudian itu enyahkan asap rokok. Nah, R-nya rajin berolahraga. D-nya apa? Diet yang seimbang. Kemudian I-nya apa? Istirahat yang cukup ya. Nah, itulah jadi cukup ingat kata-kata patuh dan cerdik. Nah, isi di dalamnya sudah lengkap untuk pencegahan terhadap penyakit tidak menular. Ya. Jadi sahabat PKK, agar kita sehat sampai tua, kuncinya kita harus patuh dan cerdik. Ya, luar biasa. Baik sahabat PKK, seperti kita tahu 7 pesan kunci agar kita terhindar dari penyakit tidak menular. Tadi ya Bu Vera, kita harus patuh dan cerdik. Untuk menambah kesehatan dan vitalitas kita juga harus ada asupan minuman seperti susu, kemudian ada jahe, ada minuman kunyit, dan ini semua adalah produk dari Metro Bangga Beli. Bu Vera, satu lagi pesan terakhir untuk sahabat PKK di rumah. Baik, untuk sahabat-sahabat PKK dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, baik itu terhindar dari penyakit yang menular maupun penyakit tidak menular. Semua itu adalah masalah-masalah yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi kita semua. Tetap aktivitas fisik yang baik, konsumsi makanan menu gizi seimbang, kemudian hindari asap rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita tetapkan ini patuh dan cerdik tadi, kita akan terhindar dari penyakit tidak menular yang mana memang yang harusnya bertanggung jawab untuk kasus kematian di Indonesia. Ber-PKK semoga sehat selalu, jaga kesehatan baik diri, keluarga maupun dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak Bu Vera atas waktunya. Luar biasa obrolan kita hari ini. Sahabat PKK semua, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita jumpa lagi di podcast PKK Talk for Metro ceria lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro ceria.